Konsep stratifikasi. Stratifikasi merujuk pada cara masyarakat membagi dan mengelompokkan individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor tertentu, status sosial, pendidikan, kekayaan, kekuasaan, jenis kelamin, etnisitas, atau usia. Stratifikasi sosial adalah bentuk umum dari konsep ini yang menciptakan hierarki sosial yang menggambarkan perbedaan dalam akses ke sumber daya dan kekuasaan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konsep stratifikasi dapat dibagi menjadi beberapa aspek kunci. 1. Kelas sosial. Kelas sosial adalah salah satu bentuk stratifikasi yang paling dikenal. Ini mengacu pada pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok berdasarkan faktor ekonomi seperti pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan. Kelas sosial dapat terdiri dari kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. 2. Stratifikasi pendidikan. Stratifikasi sosial dapat tercermin dalam sistem pendidikan dengan akses yang berbeda ke pendidikan berkualitas tinggi untuk berbagai kelompok sosial. Hal ini dapat mempengaruhi peluang karir dan mobilitas sosial. 3. Stratifikasi jenis kelamin ini mencerminkan perbedaan dalam perlakuan dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Contoh nyatanya seperti termasuk kesengajaan gaji dan perwakilan dalam posisi kekuasaan. 4. Stratifikasi etnis. Stratifikasi juga berdasarkan etnis atau ras. Beberapa kelompok etnis atau ras mungkin mengalami diskriminasi atau keterbatasan akses terhadap sumber daya. 5. Stratifikasi kekuasaan ini mengacu pada perbedaan dalam akses dan penggunaan kekuasaan politik dalam masyarakat. Pemerintah dan elit politik biasanya memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan. 6. Stratifikasi usia. Masyarakat sering mengelompokkan individu berdasarkan usia seperti anak-anak, dewasa, dan lansia. Ini dapat mempengaruhi peran dan ekspektasi dalam masyarakat. Konsep stratifikasi penting dalam ilmu sosial dan sosiologi karena membantu kita memahami ketidaksetaraan dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Pemahaman konsep ini membantu mengidentifikasi dalam mengatasi ketidaksetaraan serta perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian sistem stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial merujuk pada masyarakat mengelompokkan individu berdasarkan sejumlah karakteristik tertentu seperti status sosial, kekayaan, pekerjaan, atau keturunan. Ada beberapa jenis sistem stratifikasi sosial, termasuk yang pertama adalah stratifikasi kasta. Nah, di mana individu ditempatkan dalam kelompok-kelompok tertentu atau kasta berdasarkan kelahiran dan mobilitas sosial antar kasta sangat terbatas. Yang kedua adalah stratifikasi kelas sosial. Banyak masyarakat mengelompokkan individu berdasarkan faktor ekonomi seperti pendapatan, kekayaan, atau pekerjaan. Dan yang ketiga adalah stratifikasi suku atau etnis. Beberapa masyarakat membagi individu berdasarkan afiliasi suku atau etnis yang dapat mempengaruhi akses mereka ke sumber daya dan kesempatan. Yang keempat adalah stratifikasi jenis kelamin. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin sering menghasilkan ketidaksetaraan sosial yang signifikan antara pria dan wanita. Dan yang kelima adalah stratifikasi umur. Kadang-kadang masyarakat memberikan status yang berbeda ke individu berdasarkan usia mereka, seperti penghargaan terhadap orang yang lebih tua atau ketidaksetaraan terhadap generasi yang lebih muda. Kelas-kelas dalam sosial. Kelas dalam sosial merujuk
pada pembagian atau stratifikasi sosial berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau status sosial. Nah, berikut ada beberapa kelas sosial yang umum diidentifikasi dalam masyarakat. Nah, yang pertama adalah kelas pekerja. Ini mencakup pekerja manual, buruh, dan mereka yang biasanya memiliki penghasilan lebih rendah. Mereka mungkin memiliki akses terbatas ke pendidikan dan sumber daya ekonomi. Yang kedua ada kelas menengah. Kelas menengah terdiri dari profesional manajer dan mereka yang berpendidikan yang lebih tinggi. Mereka cenderung memiliki penghasilan yang lebih stabil dan akses yang lebih baik ke pendidikan. Kemudian kelas atas. Kelas atas terdiri dari individu atau keluarga dengan kekayaan dan penghasilan yang tinggi. Mereka sering memiliki pengaruh sosial dan ekonomi yang besar. Kemudian yang keempat adalah kelas pejabat atau politik. Ini mencakup pejabat pemerintah, politisi, dan tokoh-tokoh politik yang memiliki kekuasaan dalam pembuatan kebijakan. Kelas budaya atau intelektual. Kelas ini mencakup seniman, penulis, akademisi, dan mereka yang berperan dalam menciptakan budaya dan pengetahuan. Yang selanjutnya ada dasar lapisan masyarakat. Dasar lapisan masyarakat merujuk pada struktur sosial yang terbagi menjadi beberapa tingkatan atau lapisan berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Contoh dasar lapisan masyarakat itu meliputi yang pertama ada dasar ekonomi. Masyarakat dapat dibagi menjadi kelas sosial berdasarkan tingkat pendapatan dan kekayaan, seperti kelas pekerja, kelas menengah, dan kelas atas. Yang kedua ada dasar pendidikan. Tingkat pendidikan dapat menjadi dasar lapisan masyarakat dengan perbedaan antara lapisan berpendidikan tinggi dan yang kurang terdidik. Yang ketiga ada dasar pekerjaan. Orang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka lakukan, misalnya pekerjaan manual, profesional, atau pekerjaan berbasis pengetahuan. Yang terakhir ada status sosial. Lapisan masyarakat juga dapat dibentuk oleh faktor-faktor seperti keturunan, ketentuan keluarga, dan status dalam masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa dasar lapisan masyarakat dapat berbeda di berbagai negara dan budaya, dan masalah ketidaksetaraan sosial sering kali menjadi topik perdebatan dalam ilmu sosial dan politik. Nah, selanjutnya yaitu unsur lapisan masyarakat. Unsur lapisan masyarakat adalah konsep yang menggambarkan hierarki atau struktur sosial dalam masyarakat. Unsur-unsur lapisan masyarakat biasanya meliputi yang pertama kelas sosial. Masyarakat seringkali dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan faktor ekonomi seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Yang kedua, pendapatan. Orang-orang dalam masyarakat memiliki berbagai tingkatan pendapatan yang berkontribusi pada pembagian lapisan sosial. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan juga dapat memainkan peran dalam menentukan lapisan masyarakat. Orang-orang dalam pendidikan tinggi seringkali memiliki akses ke pekerjaan yang lebih tinggi. Yang keempat, status pekerjaan. Jenis pekerjaan atau profesi seorang dapat menjadi faktor penentu lapisan sosial. Misalnya, pekerjaan profesional biasanya dianggap lebih tinggi daripada pekerjaan manual. Kemudian yang kelima, kekuasaan politik. Orang-orang yang memiliki pengaruh politik atau jabatan politik tinggi juga dapat menjadi bagian dari lapisan masyarakat yang lebih tinggi. Kemudian yang keenam, etiketan dan budaya. Faktor-faktor budaya seperti etnisitas dan agama juga dapat
memainkan peran dalam pembagian lapisan masyarakat. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah konsep yang menuju pada perubahan atau perpindahan individu atau kelompok dalam hierarki sosial atau ekonomi masyarakat. Mobilitas sosial dapat terjadi dalam bentuk naik atau mobilitas sosial positif atau turun. Mobilitas sosial negatif dalam status sosial atau ekonomi. Faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan faktor-faktor dapat mempengaruhi mobilitas sosial seseorang atau kelompok masyarakat. Ini merupakan topik penting dalam sosialisasi dan studi sosial. Selanjutnya, dampak stratifikasi. Stratifikasi dapat memiliki dampak yang beragam tergantung pada konteksnya. Dalam banyak situasi, stratifikasi sosial atau ekonomi dapat menyebabkan tidak kesetaraan dan tidak keadilan dalam masyarakat. Ini bisa menciptakan kesengajaan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan layaknya kesehatan. Stratifikasi juga mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan antara individu. Di sisi lain, dalam ilmu pengetahuan, stratifikasi bisa membantu kita memahami sejarah bumi dan sumber daya alam. Di bidang pertanian, stratifikasi tanah dapat mempengaruhi hasil panen. Jadi dampak stratifikasi dapat positif atau negatif tergantung pada konteksnya.